Kemudian dengan pengetahuan yang kita peroleh pada malam hari ini bisa kita jadikan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan, kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjuangkan risalah Islam sampai kemudian kita dapat menikmati Islam itu, sehingga kita ini dapat berkehidupan dengan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini memiliki aturan. Nah, yang paling tahu aturan Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ridho dari Allah, maka harus berkehidupan sesuai yang Allah inginkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ingin betul-betul dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka ikutilah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkehidupan, di dalam berkegiatan. Entah kegiatan itu kegiatan ubudiyah dalam rangka beribadah kepada Allah, atau kegiatan itu yang sifatnya muamalah bainan nas, atau biasa kita kenal hablum minallah wa hablum minan nas. Semuanya itu ada aturannya, dan Nabi telah memberikan teladan. Maka yang tidak mengenal Nabi, tentu dia tidak akan pernah mengetahui bagaimana tata cara berkehidupan dengan benar. Salah satunya, alhamdulillah, kita memiliki rutinitas untuk berkumpul dalam rangka mengikuti teladan-teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk upaya, ini termasuk usaha semaksimal kita masing-masing supaya kita ini tidak jauh di dalam berkehidupan selain daripada jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan sudah berdoa sama Allah, dengan Allah yang mengajarkan doa itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Lah yang tahu jalan yang lurus itu siapa? Yaitu mereka adalah an'amta alaihim, yang telah Allah berikan nikmat kepadanya, kepada mereka. Siapakah mereka? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dialah yang tahu bagaimana tata cara berkehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang tahu lagi? Yaitu orang-orang yang sehidup sezaman dengan para sahabat, terus sampai kemudian hari ini. Maka beragama itu harus berguru, karena guru
guru kita ini lah yang mereka belajar kepada gurunya yang sezaman, terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah. Pada malam hari ini salah satu upaya kita untuk mengikuti, meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah melalui kitab hadis yang telah diverifikasi oleh para ulama. Jemaah yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah, salah satunya adalah kitab Bulughul Maram, membahas tentang adillatul ahkam, dalil-dalil berkaitan tentang hukum dalam beribadah. Jadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada kajian bulan lalu. Wa an Abi Tha'labah Al-Khusaini radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitab afana qulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khusaini radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab, sesungguhnya kami ini berada di tengah-tengah kaum ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab ini? Ahlul kitab ini diterjemahkan sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Saya berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya orang Yahudi dan Nasrani. Afanaqulu fi aniyatihim, apakah kami ini boleh makan dengan menggunakan wadah yang biasa mereka gunakan makan? Ini bertanya kepada Nabi. Bagaimana jawabannya Nabi? La ta'kulu fiha, jangan kalian makan dengan wadah yang biasa mereka gunakan makan. Illa an la tajidu, kecuali jika kalian tidak mendapati wadah-wadah makanan selainnya. Kalau nggak dapat piring lagi, nggak ada stok piring di rumah dan lain sebagainya, faghsiluha, maka tidak apa-apa, gunakan wadah-wadah yang biasa digunakan oleh mereka makan dan minum, tapi dicuci terlebih dahulu. Wa kulu fiha, setelah kalian cuci wadah dan piring tersebut, baru gunakanlah untuk makan. Nah, ini dari hadis ini sudah sangat jelas bagi kita. Mungkin kita hari ini yang berada di daerah sini tidak begitu masalahnya bagi, karena kita alhamdulillah berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya Islam, dengan memiliki prinsip bersama-sama
halal dan haram itu ada pada diri kita ini sudah tahu. Jadi nih misalnya panjenengan mampir di tetangganya makan bersama itu tidak ada masalah. Tapi, nah ini tapi, artinya ini betul-betul menunjukkan Nabi itu memikirkan umat gitu loh. Nah kalau Nabi mau bahasin yang Arab tak mesti ya cuma hukum itu bersekitaran di Arab. Artinya hukum ini betul-betul telah disetting sama Allah bahwa umatmu kelak itu ada yang di pelosok di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya non-muslim. Dan ini juga menjadi satu perkara yang harus diselesaikan. Jadi kadang-kadang Nabi ini kan berada di tengah-tengah yang masyarakatnya ya sudah Islam. Pernah di Makkah, tapi juga pernah di Madinah yang menjadi dominasi masyarakatnya Islam. Tapi kadang-kadang ada sahabat yang bertanya, ini memang disetting sama Allah. Artinya ini tidak satu kebetulan, memang sudah tersetting. Sehingga sampai dengan hari ini akan tersampaikan. Mungkin ada saudara kita seiman dan semuslim yang hidup di luar negeri sana, di Cina mungkin, yang memiliki prinsip di dalam makan dan minum itu berbeda. Atau ada saudara kita yang berada di Eropa misalkan, dan lain sebagainya. Atau yang tidak terlalu jauh di Papua dan di Bali misalkan. Nah, hadis ini menjadi sangat berlaku pada mereka. Nah, mungkin kalau hadis ini berada pada diri kita ini sekitar rapateo kanggo kan gitu. Tapi ini menjadi satu hal yang penting bagi mereka yang sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana? Ada ketegasan di dalam beragama. Nabi dengan tegas mengatakan la taqulu fiha, jangan ikut atau jangan menggunakan wadah-wadah yang biasa mereka gunakan makan. Ini bukan berarti ekstrim kayak gitu ya. Ini bukan berarti Islam itu mengajarkan ekstremisme, enggak. Ada prinsip yang harus dijaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu wadah-wadah yang mereka gunakan itu ya, tercampur dengan bahan atau daging atau minuman yang kita anggap itu sebagai haram. Misalkan wadah tersebut digunakan dengan digunakan untuk makan babi misalkan, atau minuman itu biasa digunakan dengan minuman khamar misalkan begitu. Nah ini jane ora pengaruh belas gitu kan, artinya tidak berpengaruh kepada diri kita, paling toh sisoan begitu kan. Tapi ada ketegasan di sini. Nabi menunjukkan ketegasannya lebih dahulu. Tidak, jangan makan dengan wadah yang biasa mereka gunakan pada mereka. Ini bukan ekstrim, tetapi menjaga kesehatan atau menjaga syubhat atau menjaga diri kita dari kontaminasi keharaman. Kalau misalkan kita tidak ada tempat lagi misalkan, atau kita sedang diundang lalu tidak makan nanti tidak gimana-gimana, tapi dengan wadah yang bersama-sama, menu yang sembarang macam gitu. Nah, dengan hal yang demikian, maka ambillah piring itu, cuci sendiri, kemudian pastikan kita memakan yang halal. Begitu. Tapi kalau kita memiliki satu prinsip yang kuat lagi, ya nggak usah makan kan begitu. Jadi tergantung kita. Mau makan ya Nabi kasih solusi.
mau tidak makan juga itu tidak apa-apa. Itu. Jadi yang mengetahui kondisi tersebut itu ada pada diri kita masing-masing. Jangan kemudian begini, Nabi nggak boleh, seolah-olah Nabi digaworono, Nabi nggak boleh. Oh berarti Islam kerasa begitu? Enggak. Nabi di sini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang mengetahui kondisi tersebut adalah kamu. Jika dengan kamu memakan, jika dengan kamu tidak memakan, ini menjadi satu permasalahan internal kamu dengan saudara kamu, sahabat kamu yang non-muslim itu, maka lebih baik ikut makan bersama dengan pastikan wadahnya sudah kamu bersihkan, pastikan pula makanan-makanan yang kamu pilih itu halal. Saya rasa mereka juga mengetahui dan toleransi juga dengan telah menyediakan menu yang berbeda, wadah yang berbeda. Dengan kita yang sudah terbiasa berdampingan dengan mereka. Kecuali memang satu daerah yang tidak biasa ada tamu musliman begitu ya. Jadi kita berada di tengah-tengah masyarakat yang memang kita tibanya itu tidak terencanakan atau diketahui oleh mereka, ya maka di sini harus betul-betul kembali kepada diri kita. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Tidak kemudian dengan kita ingin memamerkan toleransi, terus segalanya itu ikut dimakan bersama. Seperti suguhan, misalkan khomer, suguhan dengan bahan makanan. Makanya di sini ada satu warning. Jika kita mau berpergian itu harus pasti dulu kemana. Pastikan dulu. Kalau berpergian itu tujuannya yang kemudian malah menjatuhkan kita ke sesuatu yang syubhat atau keharaman, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan hanya kemudian berpikir traveling dan sebagainya, nanti di sana apa adanya begitu. Dengan mengikuti ritual mereka, dengan mengikuti adat mereka, ini bukan satu tindakan yang baik. Toleransi itu bukan dengan mengikuti adat mereka, tapi toleransi itu dengan tidak mengganggu adat atau tidak mengganggu ritual yang mereka lakukan. Itu toleransi. Mereka membiarkan kita beribadah, kita juga membiarkan mereka. Itu namanya toleransi. Bukan yang kemudian dimaknai toleransi itu ikut bersama mereka beribadah, itu tidak. Ini satu hal yang berbeda. Ada istilah lakum dinukum waliyati. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Ini ada satu dalil, da' ma yuribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Ila ma la yuribuka, dan beralihlah kepada yang tidak meragukan kamu. Ini satu prinsip yang harus kita pegang. Sesuatu yang kita sendiri ragu statusnya, maka Islam memberikan arahan kepada kita. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau ragu statusnya, ini apa ya? Ini yang udah tinggalkan. Sampai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sampai betul-betul kita memiliki pengetahuan kalau itu adalah halal, maka kita makan. Kalau itu haram, maka kita jauhi. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, kalau di tengah-tengah itu kita mendapatkan satu keraguan, maka keraguan itulah yang membawa kita itu ke ranah syubhat yang tidak memiliki pengetahuan status kehalalannya dan keharamannya.
Nah, kalau kita berada di situ, ada Nabi juga menyampaikan, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan saja. Jauhi saja. Demi apa? Fakotistabaro ali dinihi. Untuk menjaga apa? Menjaga diri kita, agama. Kalau kita menjaga perut kita dari sesuatu yang haram, ini seolah-olah kita sedang menjaga agama kita. Kalau kita sembarangan memasukkan makanan ke dalam perut kita, jadi keharaman itu kan ada dua. Barangnya memang asli haram, zatnya itu memang haram. Yang kedua, caranya itu yang haram. Sawo itu buah yang halal zatnya, tapi kalau diambil dengan cara yang haram, maka akan menjadi satu hal yang haram. Jamaah yang insyaallah dirahmati, diberkahi. Misalkan daging babi itu haram, tapi kalau kita minta baik-baik, apakah terus menjadi halal? Ya tidak, karena zatnya itu tetap haram. Hadis yang kedua, in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu fiha wa in lam tajidu ghairaha farhaduha igsiluha bil ma'i wa kulu washrabu. Seandainya kalian jumpai yang lain, maka makan dan minumlah di dalamnya. Dan apabila kalian tidak menjumpainya, maka cucilah ia dengan air lalu makan dan minumlah. Jadi kalau kita ini tidak mendapatkan yang lain, ya kalau kita mendapatkan yang lain maka tinggalkan yang ini. Artinya kalau kita sudah punya keyakinan bahwa ini halal, atau kita memang sudah memiliki tetangga baik yang non-muslim misalkan, saking baiknya itu kita telah mengetahui bahwa mereka ini akan selektif di dalam memberikan hadiah makanan ataupun itu kepada kita, pasti dengan yang halal. Ini saking sudah akrabnya kan begitu. Mesti kalau saudara kita, tetangga kita yang non-muslim habis berpergian, dia itu membelikan oleh-oleh. Tapi kita sudah yakin betul bahwa yang diberikan kepada kita ini adalah yang halal. Itu tidak perlu kemudian kita ini seolah-olah meragukan. Ini malah menjadi kerenggangan. Menjadi apa? Kerenggangan. Begitu. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu min mazadatin. Ya, min mazadatin itu artinya nampan, tempayan yang besar dari kulit, tapi yang memilikinya itu adalah orang musyrik. Dan Nabi berwudu bersama para sahabatnya. Ini menjadi satu dalil bagi kita. Kalau misalkan kita ini sedang mampir, kemudian terdapat ada wadah air yang biasa memang digunakan untuk air, hanya kita mampir di saudara atau di teman kawan kita yang beragama non-muslim misalkan, tapi kita tahu bahwa yang ada di dalam itu atau tempat yang digunakan menampung air itu adalah tempat yang memang biasa untuk menampung air dan tidak untuk dengan yang lain. Nah, keyakinan kita di dalam mengetahui fungsi daripada tempat tersebut ini menjadikan kehalalan kita dalam menggunakan air tersebut digunakan berwudu.
Bahkan kalau dalam satu kaidah itu, jika kita tidak mengetahui statusnya itu malah kemudian diperbolehkan. Nah kalau malah tahu, nah ini yang menjadi larangan bagi kita. Artinya tahu kalau itu, misalkan wadah ini selalu dipakai untuk ini, pakai ini, wah ini tidak bisa ini kalau kita gunakan untuk bersuci, kan begitu. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki wadah. Wadah. Nah, kemudian wadahnya Nabi ini pernah pecah. Kemudian wadah yang pecah ini dilas Nabi menggunakan bahan daripada perak untuk menyambung bukan gelas, pokoknya wadah tempat minum. Padahal kita kemarin telah tahu bahwa menggunakan gelas daripada perak dan emas itu adalah seperti meminum air yang mendidih, begitu. Tapi berbeda fungsi di sini. Mungkin karena dengan bahan yang perak yang mudah lunak dan mudah kebakar, yang memang menjadi biasa digunakan untuk melekatkan dari barang yang pecah itu, tapi bukan menjadi bahan utama daripada gelas atau wadah itu, hanya untuk sebagai penyambung. Karena memang mungkin bahan daripada perak ini mudah meleleh, yang kemudian mudah juga untuk menyatukan daripada bahan yang pecah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi menggunakannya itu untuk minum. Kemudian kita masuk kepada bab izalatin najasah wa bayaniha. Kita masuk di bab izalatin najasah, menghilangkan najis, wa bayaniha, dan penjelasannya. Jadi ada istilah najis, ada istilah hadas. Ini jangan sampai rancau dalam memahami hadas dan najis ini, jangan sampai rancau. Nah, contohnya itu begini. Ini ada orang yang sudah berwudu. Ini ada orang yang sudah berwudu. Orang yang berwudu ini artinya orang yang sudah suci. Artinya diperbolehkan dia memegang mushaf, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Jadi orang ini sudah suci dengan dia sudah berwudu. Kemudian orang ini buang air kecil atau kencing. Orang ini berhadas namanya. Orang ini disebut dengan berhadas. Nah, kencingnya itu disebut dengan najis, ya gitu ya. Jadi orangnya itu disebut berhadas karena dia sudah tidak suci lagi. Maka supaya statusnya itu suci, satu, bersihkan terlebih dahulu tempat di mana keluarnya najis itu. Jadi bersihkan terlebih dahulu di mana tempat keluarnya najis. Itu dibersihkan. Karena apa? Karena kalau itu tidak dibersihkan, maka dengan cara berwudu pun tidak bisa menjadikan dirinya bersuci.
Maka ini yang menjadi perhatian penting bagi kita. Jadi cara untuk supaya kita bersuci, misalkan contohnya adalah kita ini sebelumnya sudah berwudu atau sudah suci, kemudian buang air kecil, maka air kencingnya itu disebut dengan najis. Najis itu kan kotoran. Nah, orangnya ini disebut dengan berhadas kecil. Karena kalau hadas kecil itu cukup dihilangkan atau ditangani dengan berwudu. Kalau berhadas besar itu ditangani dengan cara mandi janabah atau mandi besar. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita ketika kita setelah buang air kecil, karena yang bermasalah itu buang air kecil ini. Karena kalau buang air besar itu tidak mungkin, Pak. Kalau buang air besar ngapunten habis BAB terus kemudian nggak cari kan nggak mungkin kan gitu kan. Artinya kan dia risih sendiri. Tapi kalau buang air kecil ini kan sering diabaikan. Sering diabaikan. Ketika dia habis buang air kecil, mengeluarkan air kencing yang najis itu, tentu setelah mengeluarkan itu kan ada bekasnya. Nah, ini harus dibersihkan. Baru kemudian berwudu. Kalau ini diabaikan, terus kemudian dia nekat langsung berwudu, maka tetap bermasalah. Artinya apa? Pastikan terlebih dahulu diri kita ini bersih. Pastikan terlebih dahulu kita ini bersih daripada najis. Najis yang melekat pada tubuh kita ini dipastikan tidak ada. Misalkan sisa darah, misalkan sisa air kencing, misalkan sisa kotoran, atau mungkin kaki atau apa, atau yang tidak melekat pada tubuh kita seperti yang nempel di baju kita, yang melekat kepada tubuh kita seperti baju, pastikan baju itu baju yang bersih, yang tidak ada najis. Maka biasanya memang kalau perempuan kan memang ada mukena. Mukena ini memang dipersiapkan dan diciptakan oleh manusia untuk dipergunakan untuk sholat. Tidak mungkin, nggak tahu mungkin apa tidak lagi, ada ibu-ibu berjamaah ke pasar dengan mukenanan, ini kan jarang. Ya mungkin ada kalau misalkan habis sholat subuh karena masjidnya dekat pasar, langsung mampir. Tapi kita memiliki satu kebiasaan baik, yaitu apa? Busana untuk sholat itu memang digunakan untuk sholat. Setelah kita ke masjid ini ya mungkin kita lepas baju dan kita bedakan, kemudian kita ganti baju yang lain, dan begitu. Nah, ini kebiasaan yang baik. Nah, itu adalah satu upaya kita memastikan bahwa busana kita ini betul-betul telah bersih daripada najis. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah tempat di mana kita beribadah. Itu juga dipastikan harus bersih. Karpetnya mungkin ada kotoran cicak, kotoran tikus. Ini dipastikan dulu. Setelah kita telah pasti ini bersih semua, baru kita berwudu. Nah, wudunya ini supaya sempurna. Jangan kemudian berpikir bahwa aku mau sholat wudu,
dengan mengabaikan najis yang mungkin menempel pada diri kita. Ini satu hal yang kebalik. Ya, ada orang yang kemudian ngapunten pipis itu tidak cawi misalkan, karena memang satu kenapa kok mereka tidak cebok? Karena memang tidak tahu. Nah, ini kalau orang tidak tahu ini ya gimana cara menghukuminya? Nggak tahu. Atau memang sudah tahu tapi ngeyel, ini yang berdosa. Nah, ini yang berdosa. Nah, ini kalau misalkan ada contoh, ini misalkan ini ada supir truk misalkan kita tahu dia ini habis kencing di mana itu, di salah satu bannya misalkan, kemudian langsung menggunakan sarung dan berwudu. Kita tahu kalau dia tidak cebok. Kemudian kita dengan semangat, setelah dia sholat ini dia dimarahi, kamu gak sah sholatnya, kamu gini-gini. Akhirnya dia ini malu karena dilihat orang banyak. Nah, kalau sudah malu ini akhirnya dia punya rasa jengkel karo wong Islam, sehingga dia ini tidak mau sholat lagi. Nah, ini yang ditakutkan. Kadang orang itu tidak tahu kalau itu salah, itu karena kadang-kadang tidak tahu. Kenapa? Karena mungkin waktu dia itu habis untuk bekerja, sehingga kita ini ketika mau memberikan pengertian itu betul-betul harus dengan cara yang baik supaya tidak berbalik menjadi trauma. Nah, aslinya dia sudah ingin belajar sholat, malah diseneni itu, malah salah sholat baik, mau sholat pisang aja malah diseneni. Nah, gitu. Kadang-kadang kita menemukan demikian. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah, itu najis. Jadi najis sama hadas itu berbeda. Kalau najis itu apa nanti? Ya barangnya itu, kotorannya. Kalau hadas itu ya orangnya. Kalau orang yang habis BAB, orangnya ini berhadas. Hadas ini bisa hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu seperti telah keluar air mani, atau telah bersenggama, atau telah haid, atau telah nifas. Itu yang harus tidak cukup dengan wudu, tidak cukup, itu harus mandi. Mandi itu bagaimana ya? Pokoknya mandi itu diniatkan untuk menghilangkan itu tadi, hadas besar itu tadi. Yang pada intinya, ya nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Pada intinya seluruh tubuhnya terkena air. Dipastikan sela-sela rambutnya juga terkena air. Kalau gemuk berarti lipatan-lipatan itu sudah terkena aliran air. Kalau misalkan rumahnya ini dekat umbul, udah nyemplung saja itu sudah mentas, itu sudah bersih. Kalau dekat umbul, atau misalkan baknya besar begitu, udah cemplungi saja udah mentas, itu sudah sah. Itu yang penting niatnya itu tadi untuk izalatul hadas. Nah, kalau cuma hadasnya kecil seperti habis kentut, buang air kecil, buang air besar, itu cukup dengan berwudu saja. Tapi syaratnya harus betul-betul dipastikan bekas keluarnya air kencing ini sudah bersih. Betul-betul dipastikan bekas buang air besarnya ini harus bersih. Ini harus dipastikan. Sederhana dan sepele, tapi ini menjadi perhatian yang Nabi sampaikan. Ada dua yang karena kebanyakan manusia itu menyepelekan sehingga mendapatkan azab kubur. Salah satunya adalah orang yang kencing tetapi tidak dibersihkan bekas kencingnya itu. Nah, ini sepele,
Tapi Nabi betul-betul memberikan satu nasihat, karena Nabi diberikan oleh Allah satu kabar bahwa kebanyakan ahlul kubur itu berteriak kesakitan diazab karena Allah mengabaikan ini. Maka ada beberapa tanggapan daripada orang, karena memang sudah kebiasaan ngeyel, ya sudah terserah saya, kamu. Berarti dia sombong, nggak mau diatur. Sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Al-kibriya'u batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu bukan dengan dirinya punya baju baru, mobil baru, sandal baru, bukan. Sombong itu karena dia ini merasa lebih baik daripada orang lain, dan dia ini menolak dikasih nasihat yang baik. Itu sombong. Mobil baru kalau dia nggak menyepelekan yang lain, ya nggak apa-apa. Jadi istilah sombong dalam Islam itu ghamtun nas, itu merasa dirinya ini memiliki segalanya dan meremehkan yang lain. Dan batorul haq, menolak yang namanya kebaikan. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita, yang berharap dari pengetahuan ini dapat kita jadikan sarana meningkatkan ketakwaan dan kualitas ibadah kita. Jamaah yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah, kami tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.